Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Chandra. Saya dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang hakikat proses penciptaan manusia. Yang pertama ada fase-fase diciptakannya manusia menurut Al-Quran. Dan yang kedua ada tujuan dan juga fungsi diciptakannya manusia di muka bumi ini. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fase-fase diciptakannya manusia menurut Al-Quran. Proses penciptaan manusia melewati beberapa fase-fase, di antaranya yang pertama adalah fase tanah. Dalam Quran Surat Syad ayat 71 yang berbunyi, Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min tin, yang artinya, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Hakikat tanah di sini adalah bahan makan ataupun olahan makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang berasal dari tanah yang kemudian dikonsumsi oleh manusia hingga menjadi darah. Yang kedua adalah fase nutfah. Nutfah di sini bisa diartikan air mani atau juga sel sperma laki-laki yang bertemu atau bercampur menjadi satu dengan sel telur milik perempuan. Yang ketiga adalah fase alaqah. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi, Khalaqal insana min alaq. Aku menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaqah. Yang keempat adalah fase mudghah, yaitu segumpal daging. Segumpal daging dan lempengan bernama plasenta yang membawa oksigen dan juga nutrisi dari aliran darah menembus plasenta yang kemudian diberikan kepada sang bayi. Fase ini berakhir pada hari ke-120, di mana Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada sang bayi. Yang kelima adalah fase izam atau tulang, yang artinya setelah ditiupkannya ruh, maka akan muncul jaringan-jaringan yang menyusun struktur-struktur tulang dalam tubuh. Dari hadis Hudzaifah bin Usaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah nutfah berusia 42 malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus malaikat untuk membentuk bentuknya, kulitnya, dan juga daging dan tulangnya. Yang keenam adalah fase kisah al-izam bilahem, yang artinya pembungkus daging. Artinya setelah sel-sel tulang tercipta, maka selanjutnya adalah sel-sel pembungkus daging yang membungkus tulang tersebut. Yang terakhir atau insya adalah pembentukan manusia. Fase-fase ini berjalan lebih cepat dibanding fase-fase yang sebelumnya. Yang kedua adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah yang pertama dan paling utama adalah untuk beribadah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti atau maksud dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan juga seluruh isinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan penciptaan ini adalah mendidik orang-orang beriman agar selalu mengemban amanah dan juga mematuhi perintah tersebut. Yang terakhir adalah untuk menjadi khalifah atau penerus bumi. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain dengan memiliki akal dan juga kemampuan untuk menyerap ilmu tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.